Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di project S15 merah. Dan kali ini S15 akan kita sentuh lagi, kita modifikasi lagi. Jadi 10 bulan lalu tuh terakhir gue modif, yaitu ganti Airsus. Dan sekarang gue mau ganti warna. Warnanya apa gue juga masih bingung. Nanti pas di perjalanan ke bengkel kita akan renungin ya. Banyak banget pilihan warna di kepala gue. Dan tenang aja, cat merahnya ini akan tetap ada karena kita bakal pakai teknologi cat terbaru, yaitu PPS. Nah, PPS itu apa? Nanti kita akan bahas kalau kita udah sampai ke bengkel. Dan sekarang langsung aja kita kirim mobilnya ke bengkel 3 Steps. Kita bakal ngecatnya di 3 Steps. Tapi karena sekarang hari biasa, hari weekdays di Jakarta macet, so kita kirimnya pakai towing. Towingnya apa? Z-Coaster Towing. Karena apa di towing? Banyak banget kalian yang nanya, "Bang, digendong mulu mobilnya?" Ya, banyak faktornya sih kenapa mobil ini digendong mulu. Pertama karena mobilnya modifikasi, dan modifikasi itu kadang koplingnya berat. Mobilnya sih nyaman-nyaman aja, tapi kalau di Jakarta macet-macetan tuh sayang juga mobilnya, kaki juga pegel karena kopling berat. Dan yang kedua karena gue punya towing. Nah, kalau kalian punya towing juga, kalian bakal ngerasain punya towing dan mobil modifikasi, pasti mobil modifikasinya bakal di towing terus. Pakai towingnya apa? Pakai towingnya Z-Coaster Towing. Kenapa? Karena kita bisa tracking pakai HP posisi mobil ada di mana. Dan sekarang langsung aja kita jalan. Kita bakal konvoy sama towing. Dan ini adalah hari terakhir mungkin kita ngeliat mobil ini warna merah ya. Sebenarnya rada sedih sih gue, karena mobil ini udah melekat banget warna merahnya. Tapi ya gue rada sedikit bosen aja, makanya kali ini gue mau ganti warna yang gue belum tahu warnanya apa nih. Ya, sebelum kita lanjut ke 3 Steps, Garasi Drift punya official announcement. Jadi per hari ini kita resmi ditunjuk dan dipercaya oleh Motul sebagai official partner di Indonesia. Jujur kita happy dan bangga banget, ternyata Garasi Drift punya visi yang sama dengan Motul. So kedepannya tungguin aja, kita bakal ada experience seru dengan Motul. Intinya di tahun 2022 ini Garasi Drift resmi menjadi official partnernya Motul Indonesia. Oke, kita udah sampai di 3 Steps. Jadi ini ada di Gading Serpong lokasinya. Lumayan jauh dari rumah, tapi alhamdulillah sampai dengan selamat di sini. Dan gue udah kepikiran warna yang akan gue pakai untuk mobil ini. Nanti kita bahas warnanya. Tapi sebelum kita masuk ke proses cat, sebelum kita masuk ke proses lainnya sebelum dicat, kita mau sedikit garage tour dulu di 3 Steps ini. Karena menurut gue ini bengkel yang paling rapih dan tempatnya proper banget. Nah, yang pertama di sini ada tempat buat kotornya. Jadi mobil sebelum masuk ke bagian detailing akan dicuci dulu di sini. Tempatnya juga proper banget ya, keren. Buat foto-foto udah oke banget. Makanya gue pengen di sini karena bikin video pasti bakal bagus. Nah, kalau mobil udah dicuci, ntar masuk ke bagian sini. Ini bagian detailing untuk polesnya, dan kalau kalian mau coating nanti di sini. Dan di belakang ada tempat buat nyopot parts mobil ya. Jadi kayak gue kan mau ngecat nih. Nanti mobil gue bakal dicopot, dibongkar semuanya, bagian fender dan segalanya ntar dipretelin di sini. Abis itu kalau udah siap untuk cat, ntar masuk ke bagian tempat catnya. Gokil ya, bengkelnya gede banget. Dan mobil-mobilnya high end semua sih. Jarang ada JDM. Nah, di sebelah tempat cat ada bagian bongkar-bongkar juga. Dan yang gue suka di sini parts yang udah dibongkar itu ditatanya rapih di belakang. Kalau kalian lihat ini tumpukan bumper, ada Aventador, ada R35. Kalau di GD udah berantakan banget deh pasti kalau parts kayak gini. Untuk bagian luar kayak gitu. Ada bagian dalam buat finishing nih. Ini bagian yang paling gue suka. Jadi di dalamnya itu kalian bisa masang stiker. Jadi di sini ada stiker juga, dan ada PPF, Paint Protection Film. Pemasangannya di dalam. Kita langsung masuk aja. Ya, kita masuk ke dalam. Gokil sih, tempatnya industrial banget ya. Dan di sini ada beberapa mobil yang lagi dibongkar.
ready to assemble, jadi bagian finishing. Dan untuk bagian sini kalian bisa PPF. Ini dua mobil ini lagi di PPF. Ada M4 dan ada Alphard. Kalian juga bisa stiker di sini. Tapi yang paling menarik perhatian gue adalah PPS yang gue sebut di awal. Jadi PPS itu adalah peelable paint system. So, gampangnya kayak plastidip lah. Si catnya ini bisa di-peel. Jadi warna merah gue yang sekarang nih masih ada. Paling ya jadi ada lapisan stikernya. Cuman bedanya sama stiker apa? Yang PPS ini dia finishingnya bakal kayak cat sama persis. Jadi nggak kayak stiker. Kalau kalian pernah lihat mobil di stiker tuh kayak mobil Dipo, itu emang kalau di foto keren ya. Tapi kalau dilihat langsung, si stikernya tuh kelihatan ada gelombangnya. Kalian pasti bisa bedain yang di stiker mana, yang cat mana. Nah kalau yang PPS bener-bener finishingnya kayak cat. Prosesnya juga kayak cat, bener-bener tinggal disemprot. Tapi yang beda si paintnya ini dia bisa di-peel pas udah kering. Dan untuk pemilihan warnanya pun juga kayak cat, bisa diaduk, bisa sesuai sama keinginan kita. Dan karena itu makanya gue pusing banget mau milih cat yang warna apa, karena kalau cat kan pilihan warnanya banyak banget. Dan gue udah memutuskan. Warnanya apa? Tunggu aja. Hari ini jadwalnya adalah kita cuci dulu, habis itu kita detailing. Dan mungkin detailingnya besok, jadi hari ini kita cuma sampai cuci doang. Pokoknya prosesnya awal nyuci, terus di detailing, dibongkar, di ya dempul-dempulnya kayak cat biasa, habis itu ntar terakhirnya di spray dan sanding dan finishing. Sekarang langsung aja kita lihat proses nyucinya. Keren banget sih ini di sini. Oke, ini adalah seminggu setelahnya dan mobil kita udah jadi. Enggak, ini warnanya mirip karena emang mobil gue warnanya warna merah Ferrari ya. Tapi sekarang warnanya udah nggak merah lagi karena kita akan ganti warna Midnight Purple. Itu warnanya R34 yang bakal kita terapin di sini. Dan mobil gue sendiri udah dibongkar-bongkarin ya. Kurang lebih kayak gini. Sisanya partsnya lagi ada di tempat cat dan ada yang udah jadi juga. Ada yang udah disemprot pakai Midnight Purple, ada di dalam. Kita lihat aja, hasilnya sih keren banget. Ini dia partsnya yang udah disemprot pakai warna Midnight Purple. Tara, keren banget kan? Sebenarnya gue nggak mau tunjuk ke kalian sih, karena nggak surprise jadinya. Tapi nggak apa-apa karena ini gue suka banget warnanya dan ya cuma ngeliat dari panel-panelnya doang kan, nggak ngeliat full body. Ntar full bodinya bakal kita videoin pasti di akhir video. Dan kurang lebih catnya ini sesuai sama yang gue mau ya. Gue mau tuh Midnight Purple 3 yang kayak R34. Jadi itu warna hero-nya R34. Dan gue suka banget warna itu karena warnanya tuh mungkin di kamera kelihatannya ungu ya. Tapi di mata gue kelihatannya emas. Karena di mata gue dapet cahaya dari matahari. Jadi ketika nggak ada cahaya masuk, warnanya itu ungu. Kalau ada cahaya, dia masuk ke emas. Dan ini proses catnya itu sangat ribet banget karena ada beberapa lapis, ada beberapa step untuk pengecatannya doang. Jadi pertama mungkin seingat gue warna hitam dulu, habis itu warna ungunya, warna emas, dan di dalam satu cat ini ada kurang lebih 4 warna, yaitu ungu, emas, warna coklat, sama warna biru. Ada unsur birunya juga sih kalau kalian perhatiin. Sebenarnya bakal lebih keren lagi karena ini belum di sanding sama dipoles, baru sampai tahap pernis doang. Jadi kalau cat tuh setelah di spray kan ditungguin kering. Tungguin kering berapa lama, habis itu baru diamplas lagi dan dipoles. Jadi hasilnya tuh nggak kulit jeruk. Kalau ini masih ada kulit jeruknya dikit, rada sedikit geradakan. Tapi tetap udah rapi banget menurut gua. Dan ya kita baru bisa lihat panel-panel ini doang. Sisanya kayak body gitu sama bumper depan, bumper belakang lagi mau di cat nih sekarang, dan sekarang langsung aja kita lihat prosesnya.
Ya, pernisnya udah kelar dan kita cuma bisa syuting dari luar karena kalau kita masuk nanti takutnya debunya masuk ke dalam. Kita bawa debu gitu ke dalam. Dan sambil kita nunggu proses keringnya, kita lihat ya. Ini warnanya benar-benar beda. Kalau tadi sebelum dipernis itu doff dan warna bunglonnya, warna midnight purple nggak keluar. Sekarang udah keluar seperti parts yang udah kita lihat sebelumnya. Tapi ini di body dan hasilnya sih menurut gua top. Gak sabar ngeliat kalau semuanya udah ke assemble. Dan besok atau lusa kita bakal kesini lagi untuk ngelihat lain-lainnya yang udah cat, dan kita mungkin bakal bisa lihat pas udah ke assemble semua. So gue penasaran banget sih ngelihat hasil akhir dari proses cat midnight purple ini. It's final day of this video dan hari ini gue dapet surprise nih. Harusnya hari ini tuh gue ke 3 Steps, tapi pagi-pagi garasi tahu-tahu ada mobil ini. Jadi co-owner dari 3 Steps dan Z-Coaster Towing kerjasama untuk ngantar mobil gue ke sini tanpa sepengetahuan gue, karena mungkin co-owner tahu ya gue setiap kesana tuh PP-nya jauh dan lumayan capek sih. Nah, untuk hari yang spesial ini, hari kita reveal, dianterin mobilnya ke sini. Udah di cover juga. Jujur gue belum lihat sama sekali dalamnya kayak gimana, penasaran banget. Karena kemarin kita ngeliat tuh bumpernya sama bodinya kan kepisah-pisah. Sekarang udah ke assemble semua, udah di coating, bahkan udah lengkap deh, pokoknya udah kinclong. Sekarang kita tinggal buka aja cover ini, dan covernya sendiri kalau kalian lihat niat banget ya, Garasi Drift X 3 Steps. Dan cover ini dia otomatis. 3, 2, 1. Wah, keren banget. Jujur ini di atas ekspektasi gue. Ekspektasi gue nggak sekeren ini, tapi ketika ngeliat langsung warnanya ini sangat mirip dengan Midnight Purple 3 yang ada di R34. Kebetulan gue udah pernah lihat langsung dan sama persis kayak gini. Jadi intinya warna dasarnya nih warna ungu tengah malam, ungu gelap gitu, Midnight Purple. Dan kalau kena bias cahaya, kena cahaya dari matahari atau lampu, dia warnanya jadi keemasan. Dan kalau kena bayangan warnanya jadi kebiruan. Dan ini semua kerja keras dari 3 Steps and Team. Terima kasih banyak supportnya untuk ngecat PPS mobil ini. Hasilnya top banget, 100% keren. Mungkin dari kamera nih ngelihatnya bagian atas warna emas, tapi kalau dari mata gue sendiri, gue ngelihatnya warna ungu karena gue nggak dapet direct cahaya. Nah, di bagian sini juga warna yang gue lihat justru malah warna emas karena gue dapet cahaya, pantulan cahaya. Mungkin dari kamera, nggak tahu ya dari kamera warnanya apa. Dari kamera pun juga kadang warnanya tuh bisa dapat emas, bisa dapat ungu, tergantung angle-nya juga. Dan yang gue salut di sini, ini kan dicatnya terpisah semua ya, antara over fender, fender, pintu, bumper, body itu semua kepisah, dicatnya satu-satu. Tapi arah catnya harus benar, jadi harus detail, harus teliti. Kalau arah catnya salah nih, ini kan harusnya gini, nyamping, horizontal. Kalau salah satu panel ada yang vertikal, itu warnanya bakal beda. Kalau ini kan nyambung ya, walaupun dicatnya kepisah, itu karena sama-sama dicat secara horizontal. Nah, untuk bagian belakang ini adalah bagian favorit gue, karena di bagian belakang kan aspek karbonnya lengkap ya, dari wing sampai ke diffuser bawah itu full karbon. Dan karbonnya ini jadi lebih senada sama warna mobilnya. Kalau kemarin merah ketemu karbon itu kan kontras banget. Kalau sekarang karbonnya itu lebih low key lah, lebih nggak terlalu kelihatan karbon, justru malah jadi menyatu dengan warna mobilnya. Untuk di bagian interior ini yang keren, pertama ini dia dicat sampai ke dalam-dalamnya, bahkan ke locking sistemnya ke cat juga. Dan ada detail stiker. Jadi stikernya ini adalah stiker standarnya Silvia S15. Tapi dibikin ulang, jadi difoto, di scan, didesain ulang, dan di print ulang dengan bahan serta desain yang sama dan ditempel. Jadi kelihatannya baru banget. Bahkan gue dikasih banyak nih dari 3 Steps. Ini ntar sisanya buat mobil Dipo. Mantap ya. Yang sebelah kanan juga ada detail stikernya. Dan menurut gue ini pengalaman cat yang berbeda sih kalau di 3 Steps tuh ya. Bener-bener attention to detailnya diperhatikan semua.
Nah, yang terakhir gue juga suka banget perpaduan antara warna Midnight Purple ini sama velg CR2P, warna bronze gue. Jadi, pantulan cahaya di warna ini kan ada sedikit warna emas. Nah, velgnya sendiri warnanya itu rada sedikit keemasan juga, warna bronze gitu, warna coklat. Jadi, di satu angle tuh, dia warnanya serasi. Kayak apa ya, kayak emang udah jadi satu kesatuan gitu, antara warna velg dan warna mobilnya. Kombinasi yang pas dan juga pecah banget deh ini mobil. Ini gue bener-bener speechless karena gue baru lihat juga. Sebelumnya gue belum pernah lihat sama sekali. Dan ya, kalau kalian kangen warna merahnya, sebenarnya di dalamnya warna ungu ini masih ada warna merahnya, bisa dipil. Tapi mungkin itu bakal gue lakuin kalau gue udah bosen. Itu kayak setahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun ya, karena warnanya keren banget. Dan sekali lagi terima kasih banyak 3 Steps and Team. You are guys very have talent untuk mengecat sebuah mobil. Ini hasil karya kalian yang menurut gue keren banget. Sekali lagi terima kasih banyak supportnya. Dan bagi kalian yang lagi mau ngecat gitu ya, mau PPS ataupun PPF ataupun coating, semuanya itu bisa di 3 Steps. Langsung aja cek Instagramnya di sini. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.